3.0. Nah, 1.0 itu dimulai dengan pada saat dulu di awal kali orang berkomunikasi melalui kabel ya. Kabel 2.0 sudah masuk, kita kenal ada masuk pakai teknologi Java atau JAR di mobile, macam kayak HP Nokia dan seterusnya. Mobile 3.0 kita sudah kenal dengan ada beberapa aplikasi yang jalan untuk via komunikasi. 4.0 ini sudah dikenal dengan nama over the top ya. Over the top itu kita bikin satu layanan yang mendisrupt gitu ya. Jadi mendisrupt beberapa layanan telekomunikasi atau telco yang sebelumnya sudah ada. Jadi agenda kita ada dua ya, memahami dulu mobile 4.0 ini seperti apa, kemudian ada telco OTT atau over the top services, jadi layanan telekomunikasi ketika mereka bergerak. Nah, dari prinsip web 4.0 ya, kita bercerita sebenarnya mengenai web itu sebagai platform, kemudian ada harnessing collective intelligence, bagaimana kita mengumpulkan beberapa data-data jadi satu data intelijensi, kemudian data ini yang akan menjadi insight ya. Data is the next insight, jadi kita dapat masukan ataukah pengambilan keputusan dari data yang masuk, kemudian software release cycle, kemudian lightweight programming models, bagaimana menciptakan model pemrograman yang lebih ringan, kemudian bagaimana mengembangkan sebuah software above level single device, membuat satu model software yang berjalan baik dalam sebuah device. Kemudian prinsip web 4.0 juga mengatakan bahwa rich user experience, artinya kita mau memperdalam lagi experience dari si pengguna terhadap aplikasi yang kita buat. Jadi prinsip web 4.0 ini hampir sama dengan mobile 4.0, yang ini juga yang akan diimplementasikan dalam pengembangan di sisi mobile. Nah, mobile 4.0 ini sebenarnya adalah konvergensinya dari web dan mobile ya. Jadi dia menggabungkan antara teknologi yang ada di sisi mobile dengan web. Jika kita memahami ya, platform 4.0, maka itu kita sebut dengan sebuah web ya, web 4.0. Sedangkan kalau kita bercerita mobile 4.0 ini mengajarkan konteks utamanya. Jadi bagaimana memberdayakan si website atau teknologi web itu di dalam sebuah mobile. Gitu. Jadi mobile masa depan sebenarnya adalah web, yang dimana kita bisa lihat sekarang website itu udah jalan, yang mayoritas aplikasi yang sudah dibuat bahkan sampai mendekati dengan teknologi native. Jadi teknologi native yang bisa kita gunakan seolah-olah seperti aplikasi yang diinstal dalam sebuah smartphone ataupun platform. Nah, web browser juga ini akan mengalahkan beberapa aplikasi mobile yang secara umum sebenarnya. Jadi contoh kayak WebKit di iPhone, kemudian ada di Android dan seterusnya. Pengembangan di sisi web itu terus-menerus diperbaiki gitu ya. Kemudian tapi ada tantangan terbesar sebenarnya di mobile. Apa itu? Yang paling besar itu adalah bagaimana mengatur fragmentasi dari sisi device. Apa itu fragmentasi? Bagaimana ketika dia dibuka dalam dibuka dalam layar yang landscape, vertikal, ataukah modelnya dia menggunakan sensor dan seterusnya. Jadi tantangan terbesar di mobile ini sampai hari ini pun itu adalah device fragmentation. Nah, untuk mobile web application, mobile software itu dia punya dua masalah fundamental juga sebenarnya. Pertama, bagaimana kita memperkuat user melalui single marketplace. Jadi satu tempat di dalamnya itu sudah tersedia semua, mereka punya kebutuhan. Ya. Di satu tempat kita udah setting semua model kebutuhannya, dan kemampuan kita dalam mengubah di sisi aplikasinya. Jadi bagaimana kita ngebuat aplikasinya ini bisa dilakukan perubahan dan kelihatan juga di sisi end user yang satunya. Nah, dan saya bilang dan ini juga kutipan ya, sebenarnya saya mau bilang adalah kalau kalian mendalami JavaScript itu sangat bagus JS gitu. Nah, JS itu adalah teknologi mobile web sebenarnya. Jadi kalau kalian mau mendalami mobile web app gitu ya, kalian cukup mendalami sebenarnya JavaScript. Sekarang kan turunannya ada sangat banyak gitu ya. Ada React JS, React JavaScript, ada Node.js atau Node JavaScript,
ada apa lagi ya, PWA dan lain-lain, itu semua pengimplementasian dari JavaScript gitu. Jadi teknologi masa depan mobile web itu adalah JavaScript sebenarnya. Jadi kalian bisa lebih mendalami lagi menggunakan JavaScript. Sisanya kalian tinggal mengikuti saja bagaimana formattingnya gitu ya, bagaimana untuk formattingnya ketika kalian lakukan, baik itu menggunakan mobile, gitu ya, menggunakan mobile ataukah menggunakan sebuah web, gitu ya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ya, di unmute saja kalian punya mic, kemudian disampaikan. Atau kalau enggak bisa ketik aja di kolom chat, silakan. Nah, mobile browser juga itu sudah mendekati gitu teknologi seperti native yang kemarin saya sudah minta kalian kerjakan ya. Jadi saya suruh cari beberapa website yang udah kalian buka, kalian bisa lihat itu implementasinya React, ya. Di React, PWA, itu sama-sama sudah mendekati teknologi native. Jadi pada saat kalian kunjungi websitenya, mereka akan minta apakah kalian mau menginstall aplikasinya ke dalam mobile kalian. Ataukah biasanya websitenya akan nanya apakah Anda ingin menerima informasi atau notifikasi dari website ini, gitu ya. Kalau kita yes, nantinya informasi akan dikirimkan di sana ya. Kemudian apa yang juga menjadi dasarnya JavaScript itu adalah karena dia lightweight. Kalau tadi di prinsip yang satu, dia lebih ringan sebenarnya, lebih ringan sehingga di sisi akses kecepatan itu lebih cepat. Nah, yang lain adalah kita memahami atau mendalami pengalaman usernya si mobile ya. Jadi pengalaman user mobile itu lebih menyenangkan, ya, lebih menyenangkan. User experience mobile web ini sebenarnya sudah sejak tahun 95 ya. Jadi bagaimana kalian ngebuat text based, ya, jadi sudah digunakan sebenarnya dan kadang masih agak susah digunakan dan kurang bagus. Nah, kalau kalian contoh ya ngelihat aplikasi buka dulu pakai iPhone Engage ya, Engage, kemudian pakai Nokia yang dulu ya, communicator dan lain, kalian kunjungin websitenya Facebook gitu ya, yang akan dibuka itu adalah menu yang sifatnya atas bawah. Jadi kita nggak ada interaksi, bisa ke kiri atau ke kanan, kalian semua menunya diberikan dalam bentuk atas dan bawah. Kemudian kalau kita mau ngebahas API-nya, ya dia harus gunakan model dari user experience yang sebelumnya sudah digunakan. Sedangkan kalau di sisi keindahan dari web, kita dapat desain experience yang bagus, ataukah bisa jadi experience yang kita antarkan daripada saat kita mendesain itu lebih buruk. Jadi sekali lagi user interface dan user experience itu sebenarnya satu bagian yang terpisah tapi tidak bisa dipisahkan, gitu ya. User interface mengantar si user untuk melihat tampilan dari aplikasi yang kita buat, experience-nya lebih ke arah pengalamannya ketika dia menggunakan user interface dari aplikasi yang kita buat. Jadi positioning tombol, pewarnaan, sebenarnya itu semua berpengaruh di sisi user experience. Nah, kemudian yang lain di mobile 4.0 ini juga teknologi widget gitu ya. Jadi teknologi widget hal besar yang terus dikembangin ya, terus dikembangin. Kalian juga bisa perhatikan dulu waktu zaman-zamannya Android di awal-awal itu kan widgetnya sangat banyak gitu ya. Mulai dari home-nya, mulai dari forecast untuk cuaca, weather ya, dari cuaca dan seterusnya. Ini yang menjadi kelebihan dari sisi mobile 4.0. Nah, solusi ini juga menjawab tantangan mobile web sebenarnya untuk menciptakan bagaimana serangkaian web kecil itu ditargetkan pada suatu user. Jadi penggunaan widget dulu ditaktisin untuk mengirimkan entah basis iklan, entah ataupun hal yang lain ataupun notifikasi kepada user yang tertentu. Jadi dia punya data segmentasi users yang dikirim ke data pusat. Ya, jadi ini pengalaman di sisi mobile widget. Nah, ingat ada prinsip yang mesti kalian ingat ya, kalau kalian sebagai seorang programmer, developer, mainnya di manapun ya, di mobile computing ya. Demokrasi, kita harus ingat bahwa creator itu not consumer. Kalau saya sih bilangnya gini, kalau kalian ngebuat sebuah aplikasi gitu ya,
sudut pandang yang dilihat itu bukan kalian sebagai pembuat, tapi sudut pandang ketika kalian membuat aplikasi itu adalah ke konsumennya. Apakah posisikan dari kalian sebagai konsumen, apakah kalian sudah sesuai enggak kebutuhan kalian ketika kalian menggunakan aplikasi yang kalian buat. Jadi kalian memposisikan diri sebagai seorang konsumer. Jadi kalau kita bercerita lagi demokrasinya dari sebuah web, ini kan dia banyak bentuk ya. Ada sosmed, ada blogging, social network, media sharing, microblogging, live stream, dan seterusnya. Mereka menciptakan apa ya? Menciptakan konten, menciptakan suatu media yang tujuannya bukan untuk kreator, tapi ranahnya ke konsumer yang mau menggunakan, gitu ya. Walaupun di sosial media banyak sisinya, ya, kita punya satu tujuan yang sama, itu bagaimana kita memberdayakan orang, ya, menjadi suatu pencipta ataupun publisher dari sisi konten. Jadi si customersnya itu yang si usernya itu akan menciptakan konten. Saya ceritakan sedikit contohnya kayak macam Facebook. Saya ciptain Facebook, tujuan atau goalsnya satu si Facebook, yaitu kalian yang bikin konten ke dalam platformnya saya sebenarnya. Jadi ranahnya ke sana ya. Jadi saya mengantarkan berpikirnya si Mark Zuckerberg itu apa namanya, dia berpikir bahwa yang menggunakan platform ini yang akan mengisi konten ini bukan saya, tapi yang mengisi itu adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi ini. Gitu. Dan saya kutip ada Tony Fish, jadi penulisnya buku Mobile Web 2.0, jadi ini sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya malah ya, Mobile Web 2.0, dia katakan kayak gini, when everyone has the tools to create content, in addition to zero cost publicity, we don't consume content, we create it. Artinya ketika segala semua orang sudah punya tools untuk membuat konten, gitu ya. Dan sebagai tambahan, publishingnya itu makan biaya yang zero atau nol, gitu ya. Kita tidak mengkonsumsi konten lagi sebenarnya. Jadi kita lebih ke arah bagaimana membuat konten tersebut. Jadi ini kata dari si Tony Fish. Ya, kalian bisa baca di bukunya Mobile Web 2.0. Kalian bisa lihat juga bagaimana perkembangan dari teknologi mobile sehingga hari ini ya. Nah, itu di sisi apa namanya? Di sisi mobile 2.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang kita ngebahas telco OTT. Apa itu telco OTT? Ini adalah layanan telekomunikasi sebenarnya dari entah kalian pakai Telkomsel, entah kalian pakai Indosat dan seterusnya ya. Nah, itu yang kita sebut dengan perusahaan telekomunikasi atau telco ya, di telco. Dan ada satu istilah lagi yang kalian tahu, OTT, apa namanya? Itu adalah istilah dari over the top services. Jadi OTT, over the top services, dan ini tidak bisa dipisahkan dari layanan telekomunikasi atau telco. Nah, over the top atau OTT ini bisa kita definisikan sebagai teknologi ya. Jadi teknologi di bidang pendekatan ataupun pemodelan yang dimana kalian bisa implementasikan bentuk aplikasi dan layanannya. Jadi over the top ini ibaratnya dia ada di layar yang paling atas ya. Layar paling atas dari 7 layar OSI. Kalau kalian pelajari yang sebelumnya 7 layar OSI. Layar yang paling atas itu adalah application. Jadi bagaimana kalian ngebuat teknologi, pendekatan, pemodelan yang implementasinya di bagian atas dari satu layer, entah berupa video kah, entah berupa audio streaming kah, messaging untuk pengiriman pesan, di jaring sosial, dan mereka memanfaatkan koneksi internet dari provider. Jadi makanya si telco ini akan terus hidup juga. Kenapa bisa hidup? Karena dia jalan bersamaan dengan services yang dibuat ya. Jadi video ataupun audio streaming atau messaging yang jalan gitu. Dalam hal ini adalah operator atau telco yang basisnya mobile. Nah, OTT ataupun over the top ini dia jalan di application layer gitu ya. Jadi dia layar atas dari TCP IP ataupun OSI7 layer. Nah, ada 3 istilah lagi yang kalian kenal, ada namanya telco world, OTT world, OTT services. Apa bedanya masing-masing ini? Kalau kita bercerita telco world, ini ranahnya di mana penyedia komunikasi dan jaringan komputer atau internet itu ada. Jadi telco world
dalam ada Telkom, ada Indosat, ada apa namanya, Tri, ada AM2, ada dan seterusnya. Intinya telco work ini penyedia jasa layanan komunikasi basisnya internet. Biasanya juga diisi sama teman-teman yang masuk di SP atau Internet Service Provider, penyedia jasa layanan komunikasi internet ya. Dan ini kan kalau di Indonesia sudah ada yang ngatur itu adalah APJI ya, jadi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Itu semua ngatur tentang dan regulasinya di sisi Kominfo. Ini yang teratur, ini yang kita sebut semua dengan telco work, dunia telekomunikasi. Kemudian tugas telco work itu lebih simpel sebenarnya, dia cuman bagaimana menyediakan infrastruktur, tapi biaya atau cost itu pasti gede ya, karena dia mengeluarkan infrastruktur. Jadi mulai dari internetnya, bagaimana jalur koneksinya, sampai dengan komunikasinya. Yang tujuannya simple, bagaimana supaya over the top itu jalan dengan baik. Atau istilahnya, bagaimana supaya fungsionalitas aplikasinya atau layanannya dia itu berjalan dengan bagus atau baik. Nah, contoh yang infrastruktur ya, yang menyediakan infrastruktur ya banyak, ada Telkom, Excel, Telkomsel, Indosat, itu semua masuk sebagai penyedia jasa infrastruktur. Gitu ya. Nah, kemudian untuk OTT Work. Nah, kalau OTT Work itu berarti over the top ya, over the top work, dunianya si OTT, di mana teman-teman yang punya skill ngebuat aplikasi yang bisa jalan di layanannya telco work. Jadi telco work. Jadi basisnya dia ada di layar aplikasi. Nah, karena ini penyedia layanan bisnis itu berbasis OTT itu berada di OTT work. Contohnya Yahoo, Facebook, Twitter, Google, YouTube, itu sangat banyak. Si YouTube ataupun Google tidak akan bisa jalan kalau telco work itu nggak jalan. Ini ya, kenapa bisa? Ya karena telco work itu yang siapkan internet. Facebook, Twitter, Yahoo, dan lain-lain itu tidak bisa jalan kalau internet tidak ada sama sekali. Jadi, dua komponen ini antara telco work atau OTT work itu nggak bisa dipisahin, ya, karena dia menjadi satu kesatuan yang akan dibutuhin sama masyarakat. Ya. Nah, bagaimana dengan OTT services? Jadi kalau OTT services ini lebih ke arah semua bentuk layanan service di dunia digital internet. Jadi mulai dari aplikasi sampai aplikasi komputer basisnya OTT yang dia manfaatkan koneksi internet. Ya, disediakan sama telco work. Contoh, saya punya layanan streaming audio, saya punya Netflix atau apa begitu ya, video secara online, layanan jejaring, sosial. Nah ini semua masuk di services. Gitu ya. Ini focusingnya dia meng-create gitu ya, produk layanan, manfaatin koneksi internet ataupun infrastrukturnya, walaupun tidak ada koneksi internet itu sebenarnya masih bisa digunakan selama infrastruktur jaringannya dalam LAN itu tercakup, gitu ya. Nah, bagaimana dengan hubungan kerjanya antara ketiga-tiganya? Saya coba ambil dalam satu gambar skematik yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi sambil dari handbook jaringan komputer punyanya Pak Putu. Jadi telco work ini bisa kalian lihat sebagai penyedia jasa internet nih, gitu ya. Jadi dia yang nge-create untuk penyedia jasa internetnya, jadi macam kayak Telkom, Indosat, dan lain-lain. Kemudian ada OTT work, gitu. Mulai dari aplikasi Facebook, Twitter, streaming video, dan lain-lain. Nah, OTT service itu adalah yang menghubungkan antara telco work, ya. Jadi telco work dengan OTT work. Jadi bisa dilihat, inilah yang kita sebut dengan OTT services. Ini adalah ilustrasinya. Jadi bagaimana setiap satu komponen itu nggak bisa hidup kalau komponen lain itu nggak ada, ya. Nah, untuk di telco work sendiri, dia basisnya adalah service centric. Jadi bagaimana memberikan satu layanan services yang ceritanya nggak down, gitu ya, nggak down, nggak mati, service available-nya itu tinggi ataupun SLA-nya ya, SLA-nya itu tinggi. Dia mulai dibahas dari telco control device, bagaimana mengkontrol sebuah device-nya, kemudian bagaimana akses kepemilikannya ya, kemudian bagaimana menciptakan services-nya. Nah, kalau telco work itu sudah
mengatur model-model satu regulasi ya yang connect untuk di beberapa negara. Jadi ini lebih familiar dalam sisi telekomunikasi, di sisi services providernya. Jadi sekali lagi kalau kita bercerita telco world, dia lebih ke service centric. Gitu. Bagaimana dengan apa namanya? Bagaimana dengan di sisi dari OTT world gitu ya. OTT world ini lebih ke arah service centric gitu. Feeder centric. Jadi combination device-nya, kalian bisa device-nya, akses dengan service-nya. Jadi lebih ke arah experience roaming, gitu ya. Experience roaming. Jadi OTT world, experience centric, jadi experience roaming. Kalian bisa lihat bahwa mereka mengkombinasikan beberapa device, kemudian beberapa services yang sudah berjalan, tapi tujuan mereka itu adalah pengalaman. Jadi memberikan pengalaman yang terbaik dari sisi pengguna aplikasinya. Jadi kalau di sisi ini OTT World ini mereka lebih ke arah bagaimana melihat teritori dari sisinya mereka karena pengalamannya mereka. Kalau di sisi Telco World lebih ke arah penyedia jasanya, gitu, service centric ataupun penyedia jasa providernya. Nah untuk telekomunikasi hingga hari ini sudah sangat masif. Kalian bisa lihat bagaimana IPTV, kalian bisa nonton TV di dalam smartphone, kalian juga bisa akses satu teknologi cloud dalam smartphone. Sekarang apa yang keluar, apa yang hilang dari telco sebenarnya? Yang hilang dari telekomunikasi itu adalah satu, kalian akan terdistract bulk SMS. Sekarang apakah kalian masih pakai SMS enggak? Itu sudah sangat jarang kita pakai SMS, ya. Lebih banyak kita mengakses lewat chat, ya. Kemudian bagaimana untuk keluaran dari sisi konten delivery-nya. Nah, exported content delivery yang kemarin-kemarin modelnya konten itu pengiriman lewat email ataupun hal yang lain, sekarang tidak. Mereka udah punya satu layar yang bisa langsung dilihat, gitu ya. Nah, bagaimana dengan tradisional pemodelan di sisi intellectual property dari sisi 4G atau dalam telekomunikasi? Kalau kita bagi telco A, telco B, kemudian telco B, yang dimasukkan misalkan adalah HDTV, ya, sosial TV. Kita punya teknologi M2M. Nah, dari sisi telco A dan telco B ini saling bertukar data dengan teknologi Full LTE. Kemudian dari sini akan keluar ada dua, ya. Entah kalian bisa dapat post delivery yang lebih cepat, ataukah kita bisa meng-create satu rich API yang bisa diakses. Jadi akses ke TV secara online ataupun sosial TV secara online itu bisa sudah digunakan kalau kita bisa ngebuat rich API-nya. Nah, Telco World itu sudah ngebahas baik dari session, bagaimana model regulasi, bagaimana mereka subscription base-nya, bagaimana bundling service-nya, kemudian ubiquity dan interkoneksi di sisi satu sama lain, ke loyalty di sisi customer dan churn-nya. Di churn ini lebih ke arah berapa banyak users yang tidak bakalan kembali lagi untuk churn. Kemudian di sisi phone book-nya, gitu ya, di sisi phone book ataupun centric, gitu ya. Nah ini lebih merespons ya, jadi based on unspoken assumption. Jadi yang mereka lebih pikirkan adalah what the really matters, apa yang benar-benar dibutuhin dari sisi si customers untuk di sisi telco world. Nah problemnya yang muncul di telco world apa gitu ya? Yang muncul itu adalah apa yang mereka kerjakan di masa lalu ternyata tidak meet dengan di masa depan. Jadi problemnya di telco apa yang mereka kerjakan di masa lampau itu sudah nggak meet atau nggak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masa depan. Contoh karena dia jalan paralel ya, kita bisa bercerita contoh seperti ini. Macam iMessage, FaceTime, Google Voice, Facebook, Fiber, ya Fiber, WhatsApp. Nah kalau dia enterprise di sini udah ada Skype, LinkedIn, Cisco Webex. Ini Webex mirip-mirip macam Zoom dan lain-lain ya. Contextual change mulai dari ada Amazon, Android, iOS dan ada apa namanya LTE. Nah semuanya ini model-model yang sifatnya mendisrupt sebenarnya, mendisrupsi layanannya si telco, gitu ya, telco world. Ya jadi mulai dari fiber. Nah fiber ini kita bisa nelpon secara gratis, gitu ya, nelpon gratis.
Kemudian sama juga dengan WhatsApp, nelpon gratis, bahkan sampai video call. Ini juga video call untuk di sisi mobile, Cisco Webex juga sama, mobile. Kemudian kontekstual yang chat-nya agak berubah juga ketika kita udah masuk pengembangan lebih lanjut, baik itu di Android, iOS, dan seterusnya. Nah, jadi telcos, telecommunications, baik perusahaan macam kayak Telkom, XL ataupun yang lain, mereka itu kadang nggak bisa mungkin kewalahan ataupun mengcreate konten, ya, konten di sisi penggunaan di sisi aplikasi, gitu ya, deliver that anymore. Kenapa mereka harus memikirkan multiplicity di sisi device, gitu ya, atau kemudian multiplicity di sisi services, gitu ya, device, network, ekosistem, dan interaction. Ini yang menjadi beberapa tantangan dari sisi penyedianya, ya, penyedia, baik itu dari layanan telekomunikasi apapun. Mereka mesti memikirkan bagaimana multiplicity dari sisi device-nya, network yang berbeda, ekosistem yang berbeda, sampai dengan interaksi yang berbeda. Nah, jadi setiap perbedaan di sisi device ini berarti perbedaan di sisi over the top model, ya. Jadi compatible dari sisi top model. Kalau dulu kan kita ngelihat PC, jadi jumlah dari sisi PC yang connected dengan single telco network. Single telco network ini bisa dilihat partial WiFi yang penggunaannya connected device itu dari hari ke hari makin menurun. Kenapa bisa? Orang cukup membeli satu device itu sudah bisa nge-share, gitu ya. Dan ada istilah on-net dan off-net. Apa maksudnya? On-net ini adalah kalau kita bercerita WiFi roaming, next generation hotspot, ya, telekomunikasi QoS. Kalau di sisi off-net, dia sudah main third party connection. Kemudian ada tempat yang bisa dipakai, ibaratnya kayak RT RW-net, ya. Kemudian roaming ataupun scaling issue sampai dengan triple quad play, kayak macam Telkom sekarang yang udah mengeluarkan 3, ya, mulai dari layanan streaming, televisinya, telepon rumahnya, sampai dengan layanan internet. Jadi triple play yang dijual sama Telkom pun sekarang itu adalah 3, ya. Dia kalau kita beli paket nggak bisa lepas, kecuali kalian dari sudah memesan dulu 3 paket, nanti di pertengahan jalan baru mau nyambut misalkan TV-nya ataupun teleponnya, itu bisa. Namun yang dijual sekarang adalah masih dalam bentuk basis off-net. Nah, untuk di teknologi servicesnya, dulunya orang kenal dari sisi telepon yang kemudian digantikan sama produk Skype, ya. Kemudian ada fitur-fitur yang bisa kita nge-chat dan lain-lain macam kayak Xbox Live. Nah, function yang terakhir itu adalah mereka menggunakan teknologi RTC ataupun HTML5. Itu, ya. Nah, web itu sebenarnya mengubah, ya. Jadi website itu sebenarnya mengubah bagaimana telecommunication services itu menjadi pencarian kapabilitas. Jadi browser capabilities. Jadi ketika orang butuh sesuatu, nantinya orang bisa sudah langsung mencari dalam satu model platform. Nah, untuk zaman sekarang, ya bagaimana dengan perkembangan sekarang, ya it's time for change strategy. Si telekomunikasi itu akan mengubah, gitu ya. Mengubah kemarin strategi mereka. Yang kemarin mereka jualan bergerak dengan layanan telepon, ya. Kalian bisa ingat dulu 50.000 itu sudah bisa nelpon sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, gitu ya, nggak putus-putus. Atau dulu orang jualan 10.000 kita udah bisa kirim SMS sampai dengan 50 orang, gitu. Nah, sekarang strateginya si telekomunikasi itu udah berubah. Apa aja yang mereka ubah ada di beberapa segmen yang di atas ini. Mulai dari yang apa? Pertama, unsustainable numbers of local services creator. Karena sustainable-nya dari sisi services lokal atau penyedia lokal, mereka akan mengubah, ya. Kemudian going from scarcity to abundance in apps. Jadi yang kemarin mereka fokus di bagaimana services telco, sekarang abundance untuk di sisi app. Kalian bisa lihat ya, Telkom ataupun Excel itu mereka sudah merubah semua model pengecekan pulsa, ya. Kemarin kan bintang 1, 2, 3 pagar, sekarang diarahkan gitu, kalian mendownload aplikasinya, kemudian kalian bisa melihat saldo kalian hingga dengan kuota kalian di sana. Ingat,
mengubah juga behaviornya mereka ya. Jadi mereka berpikiran bahwa apps itu keren gitu. Tidak geeky atau tidak apa namanya menjadi orang-orang yang maniak ya di sisi teknologi. Kolaborasi to slow barrier non creativity. Jadi kalau kolaborasi yang kemarin-kemarin mereka rasa agak lambat dan tidak kreatif, ini juga memacu mereka untuk berkembang dan fokusnya bagaimana mereka berkolaborasi dengan apa namanya OTT war gitu ya. Kemudian smartphone tablet penetration marketing, bagaimana mereka mempenetrasi layanannya mereka ke smartphone ataupun pengguna tablet itu lebih cepat lagi. Fixed mobile networknya, memperbaiki network ataupun jaringannya mereka, infrastruktur mereka lagi gadang-gadang kasih besar dengan baik. Pemilihan yang cerdas untuk OTT, jadi mereka akan memilih bagaimana aplikasi yang bisa dibanding untuk layanannya mereka. Kemudian ngebuat beberapa aplikasi-aplikasi yang sifatnya viral. Kemudian apa namanya, no more you will eat what you are given, bagaimana si customers itu bisa memilih gitu ya apa namanya jenis layanannya. Nah ini juga yang kelihatan kalau kalian perhatikan layanannya Telkom ya, aplikasinya kita bisa memilih apakah kalian yang mau memperpanjang di sisi layanan hanya untuk khusus telepon tok saja atau khusus SMS saja dan seterusnya. Kemudian operator juga perlu compete di sisi service level ya. Bagaimana di sisi level pelayanannya mereka. Nah, cuman ada beberapa ataupun jutaan pertanyaan lagi yang muncul gitu ya. Bagaimana si telekomunikasi ini bisa meet atau menyesuaikan dengan tantangan dari sisi OTT ya. Nah, tadi kan kita bisa lihat kalau Telkom ini yang menyiapkan jasanya atau servis jaringan internetnya. Kemudian OTT ini adalah di sisi apa namanya penyedia jasa internetnya yang meet kerjasama dengan Telkom. Nah, bagaimana kalau seumpamanya OTT-nya ini yang punya tantangan ataupun punya masalah? Ya, pasti kan Telkom juga ikut serta. Gitu ya. Nah, answer-nya atau jawabannya adalah jika si Telkomnya nggak bisa apa namanya menyaingin di sisi aplikasinya, ya mereka join. Gitu ya. If you can beat them, join them. Ya kalau nggak bisa kalahkan ya boom, bisa kolaborasi. Nah, fokusnya dan dari sisi kalau kita bercerita tadi ya dari sisi service centric dan OTT World yang fokusnya adalah experience centric. Nah, muncullah Telco OTT World. Ya, Telco OTT World ini adalah gabungan dari mix texture antara telco, third party device, akses dan services yang mereka akan sama-sama jalan bring the best both work together. Bagaimana mengantarkan user-user yang ada di seluruh dunia ini mendapatkan pengalaman, mendapatkan pelayanan yang baik itu di akses jaringan ataupun penggunaan di sisi aplikasi. Nah, untuk di Telco World pun juga ketika mereka mesti memikirkan mereka connected, ada beberapa hal yang mereka harus pikirkan kalau mereka jalan bersamaan. Pertama, media komunikasi yang dipakai itu seperti apa? Bagaimana dengan connectivity-nya? Bagaimana dengan kontennya? Bagaimana dengan penyimpanannya? Yang disolusikan dengan cloud misalkan. Ini yang mereka harus pecahkan secara bersama-sama supaya melahirkan suatu produk telco OTT World yang tepat ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan, bagaimana dengan membangun bisnisnya ya? Jadi how build business that use OTT strategis? Bagaimana si telco ngebangun skematik bisnisnya dengan menggunakan OTT strategis. Nah, saya coba antarkan ini contoh-contohnya. Kalau kita bercerita macam WhatsApp gitu ya, ada free app download, ada revenue yang sifatnya mereka cari pemasukan mungkin dengan subscription atau ada basisnya iklan ya. Free app download, di dalam aplikasinya ada untuk mendownload. Kalau dulu BBM gitu ya. Bagaimana kalau dia crossing platform lain, mereka jualan di sisi stiker, kemudian ada e-commerce-nya juga di dalam, macam kayak Kakao, WeChat, dan seterusnya ya. Kemudian Facebook yang mereka jualan dari sisi bisnis modelnya adalah beriklan, yang target atau datanya adalah si penyedia kontennya tersebut. Kemudian di sisi telco, mereka akan fokus bagaimana menyiapkan jasa servicesnya,
bagaimana supaya customer-nya ini retention atau kembali lagi menggunakan aplikasinya ataupun di sisi platformnya mereka. Kemudian mereka biasa kasihnya beberapa free download ataupun aktivitas yang lain. Nah, pemain-pemain Big OTT di dunia itu sudah sangat banyak ya, mulai dari Amazon, HBO, Blinkbox, gitu ya, Viaplay, Netflix, kemudian iTunes, Google Play, ini semua adalah pemain-pemain OTT ya, jadi over the top yang sudah mendunia semua. Nah, untuk skema bisnisnya sendiri, mereka bisa pakai dalam model free, ya, mereka dikasih layanan yang sifatnya gratis, tapi data mereka yang akan dipakai untuk berbisnis. Jadi build subscriber based market reach. Jadi mereka menargetkan bahwa orang yang memakai aplikasi ini atau menggunakan aplikasi ini memang gratis, tapi datanya mereka yang akan jadi olahan. Ya. Kemudian ada yang skematik bisnisnya juga, modelnya adalah subscription. Jadi bagaimana mereka menggunakan satu model aplikasi yang sifatnya mereka bisa bayar bulanan. Kemudian ada advertising ataupun sponsorship. Jadi ini lebih ke arah subscriber, namun sudah menjadi subscriber di dalamnya ada iklan ataupun hal yang lain. Contoh kayak Free, Textbooks, Nimbus, Ovo, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang sifatnya main di virtual content kayak macam Avatar, Games, KakaoTalk, Tango, Line, dan lain-lain. Ada juga yang pemodelan bisnis yang call out message out, jadi macam kayak Skype gitu ya, Ring, Redtel, Nimbus, mereka kan jualan kalau kalian nelpon hanya bisa sampai 4 gitu, kalau sampai lebih dari itu mereka membayar. Kemudian ada partnership juga, mereka berpartnership mulai dari mobile operator, revenue share-nya berapa dan seterusnya, sampai dengan headset manufaktur, kalian masuk di sisi market reach-nya. Nah, ada banyak contoh ya, saya kasih bisa lihat contoh kayak ini UFC. Jadi kita bisa nonton tinju ya, tinju live, dibayarnya per view, seberapa kali kalian nge-view. Kemudian kayak macam AT&T, kemudian Verizon yang mereka berbayar sesuai dengan kalian pakai berapa giga penggunaannya. Ada yang sifatnya modelnya monthly ataupun annual subscribing, ataukah modelnya adalah gift card atau promotional coupon. Nah, operator ini mesti extension ya. Jadi kalau mau mereka besar, mereka harus extension di sisi services. Kalau kemarin IPTV itu hanya CCTV hanya bisa dibaca dalam lokal, sekarang kan orang sudah melempar dia menjadi satu layanan IPTV. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk di sisi endpoint, yang kemarin yang tadinya telco B, dalam artian mereka udah kayak di sisi apps, ini bakalan saling memberikan insight untuk layanan beberapa telco yang lain. Misalkan ini kita cerita anggaplah Excel, kemudian di sini ada Telkomsel dan lain-lain, ada misalkan IM3 atau Indosat dan lain-lain. Nah, ini semua saling bertukar data gitu. Kinet OS supaya tahu yang mana aplikasi yang menurut mereka bisa membantu di sisi servicesnya mereka. Dan OTT ini trade off of users ya. Jadi bagaimana kebutuhan demand yang yang besar itu disesuaikan dengan supply-nya. Mereka nggak perlu takut di sisi supply karena supply data yang dimasukkan itu adalah di sisi konten. Ya, jadi more choice untuk aplikasi, lebih banyak aplikasi yang bisa kita pilih, kemudian distribusi untuk aplikasi itu lebih besar sampai dengan penggunaan cost ataupun budget yang lebih kecil. Sedangkan kalau kita bercerita di sisi performansinya, ya mulai dari variabelnya yang lebih banyak sampai dengan high network loadingnya, gitu ya. Nah, kalau di sisi supply-nya, mereka akan fokus bagaimana ngebangun new market untuk customers, extend value-nya, remain relevant transmission-nya. Nah, untuk di OTT-nya, mereka akan fokus juga di bagian direct competition. Jadi, bagaimana memanfaatkan internet sebagai satu model kebutuhan dengan menggunakan sebuah aplikasi. Lack of control, stress organization, ini juga menjadi perhatian yang penting di sisi manajemen gitu, kebutuhan dan supply dan demand kalau kita bercerita di sisi OTT. Nah, value yang paling penting sebenarnya di sisi telco style services dengan OTT style services itu adalah bagaimana kita mengantarkan transmisi data yang bagus, penyimpanan yang ringan, delivery-nya, mobility-nya, perpindahan tempat ya.
penggunaan secara universal, usability, ubiquity, relevan dengan datanya, available datanya, urgensi atau kebutuhannya, governance sampai accountability. Nah, ini yang menjadi suatu model kebutuhan dari sisi telco OTT world ya. Jadi gabungan antara telecommunication style services dan OTT style services. Nah, contoh yang bisa dilihat sih sebenarnya peer-to-peer messaging ya. Jadi kalau engineers gitu, engineers atau kita di sisi orang yang ngebuat aplikasi itu mesti harus berkomunikasi yang baik dengan desainer. Kalau kita bercerita dengan telco style, gitu ya, telco style, engineer itu yang akan memikirkan bagaimana aplikasi itu jalan dengan baik. Saya menyediakan jalur bandwidth ataupun kapasitas internet yang baik untuk digunakan sama si pengguna aplikasi. Sedangkan kalau di OTT ya lebih fokus ke desain. Sekali lagi kenapa pengalaman ya, pengalaman si users itu yang diperhatikan. Yang ketiga adalah mengadaptasi desainnya dibandingkan culture di sisi engineering. Tujuannya satu, solving users need. Apa yang menjadi kebutuhan ataupun problemnya si users itu terjawab. Gitu ya. Jadi terjawab di dalam dua solusi ini. Baik dari solusi si engineer atau telco, ataukah dari sisi desain yang memikirkan layanan di sisi style services atau dari sisi OTT. Nah, untuk perceived value dari sisi mobile telepon, jadi use case-nya kadang ada yang data yang sifatnya paling rendah ataukah data yang sifatnya paling bagus. Nah, kalau yang paling bagus nanti terdisrupt telepon ya. Jadi telepon sudah nggak ada lagi, orang sudah fokus bagaimana membangun mobile VoIP. Ini yang makin ke kanan itu semakin bagus. Kalau worst case-nya adalah orang yang masih stay dengan menggunakan mobile telepon gitu ya, tidak ada apa namanya adaptasi ke teknologi yang sudah ada. Nah, beberapa karakteristik juga yang menjadi model pertimbangan ya, dalam satu network itu adalah di sisi device, distribusi, regulasi, dan kekayaan intelektual atau konten. Jadi kalau di sisi device kita memikirkan bagaimana ukuran layar, baterai life, apa namanya, lama penggunaan baterainya, distribusi itu lebih ke arah store-nya, tempat kita promotion dan orang bisa nge-download aplikasi kita di sana. Kemudian di sisi ada regulasi berkaitan dengan legalitas, dan content right itu berkaitan dengan license agreement, penggunaan license dari sisi digitalnya. Jadi memahami dan mitigasi semua bottleneck antara keempat ini itu sangat penting ketika telekomunikasi itu mau berjalan dengan baik. Nah, jadi apa yang menjadi karang selanjutnya sebenarnya adalah kita tahu bahwa mobile computing itu tidak hanya ngebahas di sisi teknologi saja, tapi ngebahas di sisi skema bisnis sampai dengan perkembangan teknologi yang sudah digunakan orang sampai saat ini ya. Jadi kita bisa lihat layanan komunikasi yang dulu pakai U1, LG, Uclis, kemudian connectivity, sekarang orang pakai O2 WiFi, dulu orang pakai modem Vodafone dan lain-lain, konten penyedia jasa, konten yang besar kayak macam Tera, Reward, Musicholic dan lain-lain, cloud yang dulu sudah ada pakai T Suite, ada Tata Communications yang udah menggunakan cloud, ya sekarang yang paling besar adalah Google Cloud atau GC. Sekarang ada juga Amazon ya, Amazon Cloud, kemudian sudah muncul juga lagi Alibaba Cloud dan lain-lain yang sebenarnya menjadi satu kebutuhan antara layanan telco services dengan apa namanya over the top services atau OTT services. Ya, intinya adalah kita bisa menaruh ya taktikal fokusnya kita. Kalau kita bercerita apa namanya OTT, silakan coba dicari tahu ya. Ada namanya istilah perceptual map, gitu ya. Perceptual map. Ini sangat membantu sekali ketika kita mau mengambil satu keputusan gitu dalam satu model bisnis. Nanti yang dipikirkan adalah partnership-nya, customization-nya, branding-nya, tactical collaboration-nya, hostility-nya, dan seterusnya. Kalau kita ambilkan gambar di sini, ya gambar yang ini lebih fokus ke bagian key partnership. Kalau apakah kita mau mengambil di sisi tactical collaboration, ataukah dia ada di sisi hostility, gitu ya. Nah, bagaimana dengan target pasarnya? Apakah secara skeptikal dia lebih luas, ataukah curug pasar yang lebih kecil, gitu, ataukah lebih ke arah strategic fokus, gitu, yang menjadi
satu layanan di sisi telco. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik sebelum saya sampaikan hadiah yang ingin kalian kerjakan, silakan. Ada pertanyaan? Anyone? Nah, jadi hari ini kita fokus di mobile 4.0 sampai dengan layanan telco, gitu ya. Layanan di sisi telco. Mana ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Nah, ini yang kalian kerjakan ya. Hadiahnya adalah silakan kalian cari beberapa layanan yang mendistrap dari layanan yang lain. Jadi contoh ya, sebagai contoh, layanannya Zoom. Dia mendistrap pembelajaran dalam model konvensional sebenarnya. Yang kemarin modelnya mesti sinkronos ya. Orang ketemu tatap muka dan lain-lain yang mesti fisik sekarang tidak perlu. Nah, kelebihannya apa? Pertama, materi itu dapat tersimpan lebih lama kalau kita record ya. Yang kedua, kita bisa akses kapan saja. Kekurangannya satu, masih ada orang yang tidak paham ketika tatap muka dalam model yang digital dan mereka perlunya model konvensional. Nah, sekarang silakan cari layanan over top yang lain, gitu ya, layanan over the top yang lainnya, yang mendistrap ya. Jadi mendistrap segmentasi yang lain. Jadi kalian analisis ada dua, kekurangan dan kelebihannya. Kalian cari minimal 10 layanan OTT services, kemudian kalian masukkan dalam Word, upload ke dalam Google Drive, dan linknya kalian taruh ke dalam Classroom. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, adik-adik? Silakan untuk hadiahnya. Halo, ada pertanyaan? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan saja kalau gitu. Untuk hari ini kita cukupkan ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, adik-adik, jaga kesehatan semuanya. Thank you. Terima kasih, Kak. Sama-sama.